Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa Lumix adalah kamera terbaik. Dan buat yang belum tahu, ini adalah series gitu kan, dimana kita coba untuk menyesuaikan pemikiran gue sih, lebih ke gue gitu. Gue mencoba untuk menyesuaikan pemikiran gue menjadi fanboy salah satu brand gitu, dan kita lihat kenapa brand tersebut kira-kira jadi brand kamera terbaik. Dan di sini, ini bentuknya series, kita udah bikin banyak episode juga. Kita udah bahas kenapa Fujifilm kamera terbaik, kenapa Sony kamera terbaik, kenapa Canon kamera terbaik, dan sekarang kita akan bahas kenapa Lumix kamera terbaik. Di sini gue jelasin dulu kayak gitu. Setiap video gue harus jelasin dulu karena entah kenapa udah bikin 3 video dan setiap video ada orang yang salah nangkep gitu ya. Ada orang yang bahas gue bilang itu kamera terbaik karena gue dibayar gitu, dan kenapa gue bisa bahas multi brand gitu kan, tuh aneh banget sebenarnya. Makanya di sini biar kalian nggak perlu berspekulasi lebih panjang lagi gitu ya, buat orang-orang yang nggak nangkep juga, tidak ada satu brand pun yang bayar sepeser pun untuk masuk ke series ini, series kamera terbaik. Enggak, di sini lebih ke konsep yang menurut gue menarik aja. Karena setiap brand kamera itu punya fanboynya masing-masing gitu. Dan biasanya punya fanboy die hard juga, yang kayak misalkan fanboy Fuji bilang Fuji terbaik, yang lain enggak gitu. Sony terbaik, yang lain enggak. Dan menurut gue pasti ada alasannya gitu. Dan di sini gue coba untuk mengulas apa alasan mereka bisa menganggap kamera mereka adalah kamera terbaik. Oke, langsung aja. Gue memposisikan diri sekarang sebagai fanboynya Lumix. Kira-kira kenapa Lumix kamera terbaik? Jujur sebenarnya ini agak berat sih buat gue, karena gue sendiri merasa Lumix memang belakangan ini lagi lagi agak challenging gitu untuk menghadapi kompetisi. Tapi menurut gue tetap ada poin-poin yang kalau kita menempatkan diri sebagai fanboynya Lumix, masih ada poin-poin untuk membela kenapa Lumix adalah kamera terbaik gitu. Masih ada fitur-fitur besar yang menjadi selling value atau nilai jual terbesar gitu yang hanya dimiliki oleh Lumix. Oke, jadi ini juga sebenarnya ada emotional value juga di kita ya kalau brand Lumix gitu, karena Lumix adalah brand yang salah satu pondasi channel ST Media juga. Kalau kalian belum ngikutin kita dari dulu, gue kasih tahu kalau kita kamera pertamanya di ST ya, paling nggak ketika ST udah jadi, kamera pertama gue Canon sebenarnya. Cuman ketika ST jadi, kita itu invest kamera pertama Lumix G7 dan juga G85. Kenapa kita invest kamera tersebut? Karena kamera tersebut adalah opsi paling budget dengan hasil video 4K paling tajam yang pernah gue lihat gitu. Walaupun sensornya memang micro four thirds, dan micro four thirds di ranah mereka itu, karena mereka hitungannya lumayan entry juga, memang agak haus cahaya gitu. Tapi begitu kita melakukan proper lighting gitu kan, menggunakan komposisi yang tepat, lightingnya cukup, nggak ada masalah kita kurang intensitas cahaya dan sebagainya, itu menghasilkan gambar yang cakep banget gitu. Bener-bener 4K-nya gue suka banget dari dulu. Cuman ya akhirnya kita pakai kalau nggak salah sekitar 2-3 tahun, lalu kita ganti ke Sony A6400 dan kita jadi manja dengan autofocus ya, dan Lumix tidak update-update gitu soal autofokusnya, sampai ke kamera ini masih pakai contrast detect, sehingga ya kita belum pakai Lumix lagi. Tapi balik lagi, ada poin-poin yang menurut gue tetap membuat Lumix kamera terbaik. Pertama tadi itu, mereka menyediakan kamera dengan harga yang paling budget, dengan kualitas 4K yang paling bagus. Itu nggak terlawan sampai sekarang. 4K, silahkan kalian kalau mau taruh kandidat boleh. G7 itu, G7K kayaknya untuk versi kitnya namanya Lumix G7. Itu di harga, terakhir gue cek itu kayaknya sekitar 5,6 juta. Gue pernah bikin video susulan juga buat Lumix G7, dan itu di harga tersebut dia adalah kamera 4K paling bagus. Untuk soal ketajaman ya, ketajaman dan picture quality, oke, kita nggak bisa memanfaatkan autofokusnya gitu. Gue biasanya kalau di Lumix itu pakai manual fokus, cuman di mode manual fokus dia kalau kita slide pakai jari, dia akan ngarahin fokusnya ke situ, titik fokus pointnya. Jadi biasanya kita pakai itu, dan ketika shoot ya udah nggak ada pergerakan fokus. Tapi ya itu tetap di G7 jadi opsi yang nggak ada lawan gitu. Kalian silahkan coba taruh kandidatnya kamera brand lain yang punya harga segitu dengan kualitas 4K yang mampu ngelawan G7K. Karena G7K itu 4K-nya mirip dengan G85. Cuma bedanya G85 udah weather shield, udah IBIS, G7 belum. Dan ya gue rasa nggak ada gitu brand lain yang mampu memberikan
picture quality sebagus G7 itu. Dan G85 pun menurut gua ya di harga tersebut dengan IBIS-nya yang udah cakep, dengan 4K-nya yang udah tinggi juga, di harga setaranya juga menurut gua agak susah dilawan gitu ya. Kalau kita berbicara soal picture quality. Balik lagi memang pertimbangannya banyak, tapi kalau lu berbicara soal picture quality di ranah tersebut, menurut gua Lumix nggak ada lawan. Oh ya, mungkin gua harus kasih note dulu ya. Lumix itu dia bermain di full frame juga, cuman memang pembahasan gua di sini gua akan lebih mengacu ke Micro Four Third-nya. Kenapa? Karena gua tidak berpengalaman, gue cuma pernah unboxing ya Lumix S1. Gue tidak pernah berpengalaman dengan full frame-nya, jadi ya kita akan mengacu pada si Micro Four Third-nya ini. Walaupun ya itu tadi agak berat karena rasa apa ya, dia harus bersaing dengan lebih kuat lagi lah gitu. Tapi tetap ada poin-poin yang menarik di sini. Kayak mounting aja, mounting lensa untuk MFT ini kan dia ya nama mountingnya Micro Four Third gitu. Ini satu ekosistem yang menurut gua menarik untuk para filmmaker karena banyak banget lensa-lensa vintage, lensa-lensa yang bisa kita pakai untuk eksperimen visual gitu. Kayak film indie dengan gambar-gambar ala-ala film-film festival tuh banyak banget pilihannya kalau kalian pakai lensa Micro Four Third. Begitu juga lensa cinema. Lensa cinema rata-rata itu mereka ngeluarin untuk Micro Four Third duluan gitu. Untuk yang lensa cinema budget terutama. Karena lensa cinema itu mereka juga mengcover jarang yang apa ya, kalau misalkan lensa cinema udah masuk ke ranah full frame itu biasanya udah lumayan mahal. Biasanya lensa cinema itu mengcover Super 35 dulu. Super 35 itu deket-deket dengan APS ya, yang udah pasti ke Micro Four Third cukup gitu image circle-nya. Sehingga ya itu dia, mounting Micro Four Third itu enak banget untuk eksperimen para filmmaker indie gitu, untuk orang-orang yang bereksperimen dengan visual-visual yang menarik gitu. Nah itu salah satu kelebihan juga dari mounting Micro Four Third-nya. Lumix juga sebenarnya gini sih, yang gua kurang suka mereka itu mengklaim kameranya hybrid terus. Walaupun menurut gua sangat video-centric dan sangat lebih spesifik lagi mengarah ke filmmaker dan professional video production. Dan itu juga sering keluar di mulut-mulut para reviewer gitu ya. Karena ya walaupun dia juga membawa fitur foto yang cukup luar biasa kayak high-res foto handheld yang bisa sampai 100 megapiksel tanpa pakai tripod karena dia moto berkali-kali gitu kan. Ya itu lumayan oke gitu. Cuman penggunaannya gua rasa untuk dikategorikan ke dalam fotografi ya masih agak susah gitu karena dia belum stack sensor juga, speed untuk fotonya juga belum sekenceng itu, autofocusnya juga belum sereliable itu. Jadi menurut gue memang konsepnya lebih ke filmmaker sih, lebih ke video centric production gitu. Dan itu yang menurut gue fanboy Lumix juga kebanyakan masih berada di segmen tersebut. Salah satu kelebihannya juga yang masih cukup related dengan apa yang gue sebutin tadi, dimana gue udah worry agak muter-muter ya bahasa gue. Tapi salah satu kelebihannya juga karena dia sensornya kecil, Micro Four Third, dia kan crop sensor yang paling kecil lah, di bawah APS-C lah gitu. Walaupun banyak sensor yang lebih kecil lagi, cuman untuk kamera mirrorless dia terbilang paling kecil di bawah APS-C. Dan karena sensornya kecil tersebut, si Lumix ini biasanya mampu dari dulu Lumix itu memberikan pilihan format video yang paling mentok, paling jauh gitu dengan opsi harga yang paling murah. Kayak sekarang ketika video ini gue buat, dia satu-satunya pilihan 4K 120 paling murah. Satu-satunya gitu. Karena dia harganya di sekitar 33 jutaan. Dan kalau kita ke brand lain, 4K 120 itu hadir di harga-harga 60 juta, 80 juta ke atas gitu. Belum ada harga yang mirip dengan dia. Begitu juga dia udah membawa berbagai pilihan format video, H265, H264, ProRes secara internal. Jadi udah komplit banget dan itu jadi salah satu benefit besar dari penggunaan Micro Four Third ini gitu. Sehingga processingnya mungkin lebih gampang kan, dengan sensor yang lebih kecil, pixel data yang ditarik bisa lebih cepat gitu, dan dia processingnya juga bisa menghasilkan video-video dengan format tinggi. Dan itu otomatis menurut gua adalah benefit besar untuk para filmmaker juga gitu. Jadi ya terasa cukup spesifik. Fitur-fitur yang ditawarin juga gokil-gokil ya kalau kita berbicara soal filmmaking. Kayak dia satu-satunya mirrorless yang punya pilihan preview anamorphic. Setahu gua, kalau misalkan gua salah di sini kalian punya insight yang berbeda,
taruh aja di kolom komentar, koreksi gitu, nggak ada masalah. Tapi selama gue nyobain kamera mirrorless, dia doang yang punya pilihan untuk preview anamorphic langsung di kameranya. Dan pilihannya komplit, pilihan squeeze factornya tuh komplit banget. Gue tahu paling kan ada 1.33 kali, 1.5 kali, 2 kali. Tapi di dalam sini kan ada banyak banget kayak ada banyak pilihan anamorphicnya gitu. Jadi dia juga nggak ngelihat lensa-lensa anamorphic yang major doang, dia ngelihat yang vintage lens juga dengan angka-angka yang mungkin agak slightly different gitu. Jadi itu dia kuat banget. Selain itu, selain anamorphic dari segi preview, dia juga bisa fitur IBIS-nya. Itu ada fitur IBIS untuk anamorphic gitu. Yang itu sama sekali gue nggak temukan di kamera lain. Karena lensa anamorphic ini yang gue tahu ya informasinya, dulu itu gue denger dari channelnya Anamorphic on a Budget. Jadi lensa anamorphic itu agak berbahaya kalau pakai IBIS yang punya gerakan roll, gerakan ya rolling gini gitu, muter apa ya bahasanya, bukan kanan kiri. Kalau kanan kiri kan gini ya, pokoknya roll lah gitu, kalian ngerti. Dan itu gua rasa kalau kita aktifin mode anamorphic IBIS di sini di kamera-kamera Lumix, kayaknya dia akan ngelock gitu untuk rollnya, sehingga tidak terjadi artefak di gambar yang kita ambil menggunakan lensa anamorphic gitu. Dan itu menurut gue itu adalah fitur yang bener-bener spesifik banget untuk para filmmaker, untuk orang-orang yang doyan pakai lensa anamorphic gitu. Bukan untuk general public banget gitu ya. Yang gue aja baru tahu fitur tersebut setelah gue riset gitu ya tentang lensa anamorphicnya si Rui waktu itu. Dan di situ gue nangkep kenapa orang demen banget sama Lumix gitu, filmmaker, karena fitur-fitur yang diberikan itu mengacu kepada filmmaker banget. Lalu dia juga di sini mounting bawahnya dia udah ada 2. Memang yang versi-versi sebelumnya enggak ya, tapi di sini ada 2 gitu. Jadi dia ada untuk screw mount utama sama ada untuk yang spring penahan, biar dia kalau kita cinema rigging dia nggak accidentally keputer sehingga jadi loss gitu. Jadi dia lebih aman gitu. Dan ini adalah fitur yang hadir di kamera-kamera cinema biasanya dan kamera video profesional. Sehingga kelihatan kan arahnya Lumix kayak kesana, gimana ya gue bahasanya? Maksudnya ya untuk filmmaker menurut gue fitur-fitur yang ditawarkan Lumix bener-bener menggoda banget. Lalu dari tadi gue udah sempat singgung, kalau kita berbicara soal IBIS, ini juga nggak ada yang ngalahin menurut gue. IBIS-nya Lumix Micro Four Third. Gue sih belum pernah cobain Olympus ya. Katanya Olympus juga bagus. Tapi so far dari semua kamera mirrorless yang pernah gue coba dari brand-brand lain, Sony, Canon, Fuji, yang kita juga pakai sekarang kamera kita untuk Fuji juga rata-rata udah ada IBIS-nya. IBIS-nya tuh belum ada yang bisa ngalahin rasa IBIS Lumix Micro Four Third. Ya mungkin salah satu benefit karena dia sensornya kecil juga, Micro Four Third gitu kan. Jadi ruang geraknya luas. Tapi balik lagi, gue mengapresiasi itu gitu. Karena IBIS-nya terasa bener-bener paling proper gitu. Makanya dulu itu kita memang berat itu pindah dari G85 waktu ke Sony A6400 kan nggak ada IBIS. Itu berasa banget kalau kita handheld gitu. Bener-bener di A6400 kita nggak bisa handheld aja. Kita harus pakai gimbal biar gambarnya mulus. Sedangkan kalau pakai G85 kita bisa handheld. Bahkan bisa sambil jalan dikit gitu. Sambil gerak walaupun ya nggak lari juga. Dan nggak jalan cepet juga. Tapi jalan pelan-pelan tuh masih bisa gitu. Sedangkan di kamera A6400 waktu itu nggak bisa. Dan kita nyobain IBIS-nya Sony A6600 pun nggak sebagus Lumix gitu. Bener-bener jauh banget rasanya. Apalagi di 6600 juga dia masih ada rolling shutter sehingga getaran kecil juga makin berasa banget gitu. Dan salah satu fitur yang menurut gua juga arahnya filmmaker banget, karena ini fitur yang gua rasa mengadaptasi dari cinema kamera juga, kayak Blackmagic Design ya. Si GH6 ini dia dijanjikan kedepannya bisa record video langsung ke SSD gitu, langsung ke eksternal SSD via USB Type-C-nya. Dan menurut gua buat siapa lagi fitur itu gitu kalau bukan filmmaker gitu. Jadi memang ya terserah sih Lumix mau bilang kamera hybrid, kamera yang untuk segala kebutuhan gitu. Cuman yang gue rasakan, gue memposisikan diri sebagai fanboy pun, gue akan jadi fanboy Lumix ketika gue adalah seorang filmmaker gitu. Ketika gue bener-bener nerdy about video specification gitu, tentang pembuatan konten video profesional. Ketika gue doyan bereksperimen dengan lensa-lensa vintage, lensa-lensa Micro Four Third, lensa-lensa cinema.
gua rasa itu akan lebih terasa gitu, lebih lebih menggambarkan kenapa Lumix jadi kamera terbaik di situ. Begitu juga kalau pakai lensa-lensa anamorphic, yang udah pasti kalau lu pakai anamorphic mau handheld dan hasil gambarnya aman, ya Lumix doang pilihannya gitu. Yang lain ya mungkin kalau kalian pakai gimbal nggak ada masalah, cuman ibis-ibis kamera lain itu biasanya akan ada slightly problem gitu dengan lensa anamorphic. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya, kesimpulannya simple. Kesimpulannya menurut gua kamera-kamera Lumix Micro Four Third terutama, karena gua belum nyobain full frame-nya, bisa dibilang kamera terbaik ketika kebutuhan workflow lu adalah filmmaker. Karena gua sendiri ketika kemarin nyobain lensa Sirui, gua cek-cek fitur-fitur yang ada di dalamnya, begitu juga ketika gua review si GH6 ini, rasa fitur-fitur yang ditawarkan gua rasa bener-bener oke banget buat filmmaker gitu. Dan di situ gue akan menganggap kalau gue memang lebih ke filmmaker, gue lebih ke eksperimental secara visual gitu ya, gue rasa Lumix akan lebih menarik gitu dengan spek videonya yang tinggi juga gitu. Kita bisa pakai lensa vintage, ambil 4K 120p gitu kan buat hasil gambar yang sinematik, imersif, dan ya apalah kata-katanya gitu ya, yang kita tidak bisa ambil di sistem kamera lain. Gua rasa ya ini membuatnya jadi kamera terbaik. Dan gue yakin untuk image circle full frame ya nggak semurah itu juga biasanya untuk lensa-lensa cinema modern sekalipun gitu. Kalau misalkan lensa cinema yang baru pun yang lebih murah pasti yang image circle-nya Super 35 ke bawah gitu, dengan mounting yang pasti udah ada Micro Four Third-nya gitu. Jadi itu sih kesimpulannya, lebih ke kalau kalian filmmaker, gue bisa bilang ini masih kamera terbaik sampai saat ini, saat video ini dibuat. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga cukup bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau misalkan ada hal yang kalian nggak setuju, silahkan komentar aja di bawah. Kalian bisa koreksi gue gitu kan, dan kita diskusi juga di bawah. Yang penting kalian jangan ngasih alasan yang nggak masuk akal terus sok pakai emot ketawa gitu. Kalian berusaha merendahkan siapa di sini gitu, merendahkan gue. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya.